wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini senantiasa dan diberikan kemudahan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Agus cuma mengingatkan, jangan lupa kalian mengisi absensi terlebih dahulu melalui link Google Form. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, subtema 1 tentang wujud benda, satuan baku untuk satuan berat dan waktu, bentuk dan pola variasi dalam lagu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak Agus akan memberikan suatu penjelasan bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian wujud benda dan mengidentifikasi wujud benda secara percaya diri. Yang kedua, siswa dapat mengkonversi satuan panjang dengan percaya diri. Sedangkan yang ketiga, yaitu siswa dapat mengidentifikasi pola irama secara percaya diri. Oke anak-anak, langsung kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang wujud benda. Apakah kalian tahu apa sih pengertian atau yang dimaksud dengan wujud benda? Nah, oleh karena itu, mari kita simak pengertian wujud benda berikut ini. Wujud benda, wujud adalah keadaan suatu benda. Nah, sedangkan wujud benda itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Ingat anak-anak, wujud benda dibagi ada 3 macam. Yaitu yang pertama, benda cair. Yang kedua, benda padat. Yang ketiga adalah benda gas. Tentunya kalian di sekitar rumah kalian, coba kalian lihat dan perhatikan benda-benda apa saja yang termasuk benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, sudah kalian lihat bahwasanya di sekitar rumah kalian benda apa saja yang termasuk benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda cair itu termasuk contohnya adalah air, ada minyak, dan lain sebagainya. Nah, contoh benda padat yang ada di sekitar kalian yaitu ada batu, ada kayu, ada karet, penggaris, dan lain-lain. Nah, sedangkan benda gas, salah satu contohnya adalah udara, uap, gas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita membahas tentang apa sih pengertian benda cair, benda padat, dan benda gas. Yang pertama, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk, sifat, dan volume yang tetap, tetapi bentuknya mengikuti tempatnya. Contohnya tadi adalah air, minyak, dan lain-lain. Air, apabila kita taruh di dalam suatu gelas, maka bentuk air tersebut seperti gelas. Minyak, kalau kita taruh di botol, maka minyak tersebut akan mengikuti tempat minyak itu sendiri, yaitu botolnya. Yang kedua, benda padat. Apa sih benda padat itu? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk, sifat, dan volume yang tetap. Contohnya kayu, batu, penggaris, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki
bentuk dan volume tidak tetap, menempati ruang, menekan ke segala arah. Contohnya apa? Nah, contohnya yaitu udara, uap, gas, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, tentunya kalian di rumah punya peralatan sekolah. Salah satu contohnya adalah penggaris. Nah, coba kalian perhatikan, kalian lihat penggaris kalian masing-masing. Nah, penggaris tersebut termasuk benda apakah itu? Penggaris adalah termasuk benda padat. Nah, coba kalian lihat ya. Kalau sudah, nah ternyata di penggaris itu ada angka mulai 0, 1, 2, 3 sampai angka 10, ada yang angka sampai 20 dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya ternyata di penggaris itu termasuk satuan panjang. Nah, satuan panjang itu berbagai macam, yaitu yang pertama penggaris ya, yang ada di depan kalian. Yang kedua meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya untuk mengukur di tukang jahit atau tailor, mengukur baju ya, untuk membuat suatu baju dan busana yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada apalagi yang hampir sama dengan penggaris, yaitu adalah meteran roll. Nah, anak-anak sekalian, hasil pengukuran panjang suatu benda dapat dinyatakan dalam satuannya. Nah, penggaris satuannya yaitu ada milimeter, ada sentimeter atau inci. Nah, meteran pita satuannya adalah sentimeter atau milimeter. Sedangkan meteran roll satuannya sentimeter atau. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini kan ada 7 anak tangga, di mana setiap anak tangga itu ada tulisan masing-masing. Nah, kesetaraan satuan baku panjang dapat digunakan tangga meter yang terdapat 7 anak tangga. Nah, sini kan ada 7 anak tangga, ya kan? Di mana masing-masing anak tangga berisi tentang satuan panjang. Nah, di setiap anak tangga ada tulisan km, hm, dan lain sebagainya. Apa sih kepanjangan dari km, hm, dan mm? Nah, coba kalian perhatikan tulisan yang sebelah kanan. Nah, km itu kepanjangannya adalah kilometer, hm kepanjangannya adalah hektometer, dam kepanjangannya adalah dekameter, m kepanjangannya meter, dm kepanjangan adalah desimeter, cm adalah kepanjangan dari sentimeter, sedangkan mm kepanjangannya adalah milimeter. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, di sini Pak Agus akan memberikan pengertian bahwasanya setiap turun anak tangga, contohnya kilometer ke hektometer, maka setiap anak tangga yang turun dikalikan 10. Ingat anak-anak, setiap turun anak tangga maka angkanya tersebut dikalikan 10. Nah, apabila kalau naik tangga, setiap anak tangga itu dibagi 10. Aku ulangi, setiap naik tangga itu dibagi 10. Ingat, kalau turun dikali 10, kalau naik anak tangga dibagi 10. Contohnya 6 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita berikan anak-anak, meter ke sentimeter itu kan turun 2 anak tangga. Meter ke desimeter dikalikan 10.
desimeter ke sentimeter dikali 10, berarti 6 kali 100 sama dengan 600. Jadi 6 meter sama dengan 600 cm. Contoh yang kedua anak-anak, 1000 meter itu sama dengan berapa kilometer? Nah, kita perhatikan, meter ke kilometer itu kan berarti naik ya. Meter ke kilometer itu kan berarti naik. Naik berapa tangga? Nah, coba kita lihat. Nah, itu kan naik 3 tangga. Nah, berarti meter ke dekameter dibagi 10. Berarti 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Nah, 100 dekameter ke hektometer dibagi 10 lagi. Nah, sedangkan 10 hektometer ke kilometer juga dibagi 10. Berarti sama dengan 1 kilometer. Jadi 1000 meter sama dengan 1 kilo. Anak-anak sekalian, tentunya kalian semua sering mendengarkan sebuah lagu. Nah, dalam sebuah lagu itu ada yang namanya pola irama. Coba anak-anak, mungkin kalian yang tahu apa sih pola irama itu? Nah, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Saya ulangi, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Dalam sebuah lagu ada pola irama pendek dan ada pola irama panjang. Anak-anak sekalian, pola irama yang pendek itu biasanya disimbolkan dengan garis pendek. Nah, seperti yang ada dalam contohnya ini. Sedangkan pola irama panjang biasanya itu disimbolkan dengan garis panjang seperti contoh yang ada di bawah. Oke anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut agar kita semuanya lebih fresh ya, sekarang kita akan sama-sama melihat pola irama pada sebuah lagu yang berjudul Satuan Panjang, di mana lagu tersebut iramanya sama seperti lagu Naik ke Puncak Gunung. Tentunya kalian kan sudah banyak hafal ya. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan sebuah lagu Satuan Panjang dengan irama lagu Naik ke Puncak Gunung. Anak-anak sekalian, setelah kita menyanyikan lagu
satuan panjang tadi, maka dalam nyanyian satuan panjang tadi ada pola irama seperti ini. Nah ini anak-anak, baris ke-1 dan ke-3 pola iramanya sama. Baris ke-2 dan ke-4 ini pola iramanya sama. Ke-5 dan ke-6 ini pola iramanya pun tidak sama. Nah, selanjutnya di baris ke-7 dan ke-9 ini pola iramanya sama ya. Sedangkan yang terakhir yaitu di baris ke-9 dan 11 ini pola iramanya pun sama. Nah, ini kita lihat, ini kan sama ya. Nah, anak-anak sekalian, maka kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3 poin. Yaitu yang pertama tentang wujud benda. Wujud benda itu dibagi ada 3 macam. Ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Yang kedua tentang satuan panjang. Satuan panjang itu terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Itu urutannya, anak tangganya. Di mana setiap naik satu tangga atau satuan itu dikali 10, dan setiap turun satuan dibagi 10. Yang terakhir kesimpulannya adalah tentang pola irama. Pola irama dalam sebuah lagu sangat bervariasi dengan memiliki ketukan yang berbeda seperti lagu tadi, yaitu lagu satuan panjang yang mengcover lagu naik puncak gunung, yaitu ciptaan siapa anak-anak? Nah, ciptaan Ibu Sud. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Pak Agus, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.